Tapi di sepanjang karir Kang Hedi itu ya, di tahun itu kan kehilangan salah satu sahabat yang sudah berkarir berapa lama mendiang kalau sahabat tuh Kang Hedi? Di Kahitna 37 tahun. Di Kahitna Udah dari awal banget. Iya. Dan katanya itu dari dulu tuh memang dekat berkarya bersama tapi jarang nongkrong bareng. Karena tipenya kan emang kerja, kerja. Iya. Kemarin terakhir katanya pernah nongkrong bareng ngobrol. Iya, jadi ini. Mau diusap tuh. Jangan diusap. Orang diusap tuh makin malah makin lebar. Sok cerita aja Gitu tuh, cerita gue. aja tuh. Kenapa nggak sih? Lebih kurang aja. Udah ditawarin maksudnya. Nggak diusap tapi kasih tisu. Mbak tisu. Membuat tisu ya. Nah itu selalu menutup itu dengan gitu. Sedekat itu sama Carlo itu dekat gimana ya, maksudnya pokoknya ngerasa itu kehilangannya tuh justru pas lagi memang bulan-bulan sebelum dia meninggal, yang nggak pernah dilakukan selama 37 tahun sama-sama itu adalah 37 tahun loh. 37 tahun sama-sama, nggak pernah kan kita ya dengan semua Kahitna sih sebetulnya hangout bareng apa sengaja gitu, karena hari-harinya juga kita udah ketemuannya hampir tiap hari di panggung segala macam di perjalanan. Nah pas lagi Carlo dari Januari mulai unfall itu kan memang kritis segala macem lah gitu. Terus dari Januari itu Carlo udah absen nggak nyanyi sama Kahitna gitu. Jadi kita udah ada backing vokal. Nah terus pas lagi Carlo menjelang pasang ring sebelum Lebaran, sebelum masuk puasa, hari pertama Ramadan itu Carlo ngajakin ketemuan, tiba-tiba ngajakin. Itu tuh tumben-tumbenan gitu. Nggak pernah ngajakin nge-mall mau ngajakin ketemuan berdua gitu. Bertiga sama ada manajernya Mbak Iye yang ngabarin ke aku Mbak Iye gitu. Kata Mbak Iye, Kang, nih Mas Carlo ngajakin ketemuan. Aduh. Wah tumben gue bilang gitu. Ya udah yuk, emang udah lama banget juga nggak ketemuan kan gitu. Terakhir ketemu waktu besok ke rumah sakit. Makanlah di Plaza Senayan malam pertama itu malam pertama puasa waktu itu. Terus udah ngobrol bertiga aja gitu. Aku bikin videonya segala macam kan gitu. Di video itu dia ya aku bikin story ya nggak apa-apa karena kan pasti teman-teman soulmate Kahitna juga pada kangen ya, dan itu satu kebahagiaan buat aku tersendiri karena gue bisa ketemu sama Carlo langsung nih gitu. Aku bikin gini terus di video itu dia nggak ngomong cuma gini aja. Sampai aku posting di video posting di Instagram. Abis gitu terus selesai makan malam yang pertama itu Carlo bilang, ntar kita bukber ya gitu. Ngajakin ketemuan lagi. Aku pikir kan cuman ya biasalahnya, yang kita ketemu lagi. Ya pikir kan cuman ya udah. Nggak taunya bener. Jadi dia tanggal 17 Mei pasang ring. Tanggal 10-nya dia ngajakin ketemuan lagi bukber. Mbak Iela bilang, Kang nih Carlo pengen ketemuan sebelum dia pasang ring katanya. Ya udah. Aku tuh paling nggak pernah, paling malas diajakin bukber di restoran gitu ya karena kan pasti kan antri terus kan, ya udah aku jabarin dari bukber terus habis gitu lo nanggung nih udah 7:30 kita ngopi aja yuk sampai malam segala macam ya udah akhirnya sampai mau tutup yang nggak pernah dilakukan sama ini pernah pokoknya sampai jam 11 malam lah mall udah tutup segala macam itu keketawaan apa gitu terus pas udah aku tanggal 15 udah pulang ke Bandung, udah mudik sekalian ada nyanyi, jadi aku udah nggak ke Jakarta lagi sampai Lebaran gitu. Lebaran itu tanggal 19 Mei kalau nggak salah. Sorry. Lebaran itu 20 atau berapa? 17-nya dia pasang ring, masih baik-baik aja di grup masih ada gitu. Tanggal 19 malam jam 10 kurang aku dengar kabar Carlo meninggal. Itu aku lagi di Bandung lagi pas lagi sama teman juga yang waktu itu tuh kita bukber bersama-sama tuh sama Teh Rizka gitu. Dikabarin Arman nelfon karena kan kalau lagi sama teman-teman ngobrol makan gitu aku handphone ditaruh, nggak pernah dipegang lah gitu, nggak pernah mengganggu gitu. Terus tiba-tiba Arman telepon, aku bilang Arman ngapain? Tumben. Dot, Carlo meninggal. Apaan bilang gitu? Itu di grup ada gitu. Hah? Masa sih? Pas aku baca di grup Kahitna, Yofi, Carlo meninggal gitu. Itu sih kayaknya udah kayak nggak percaya banget gitu karena siangnya tuh sorenya masih di grup Kahitna tuh masih update gitu di rumah sakit masih aku baik-baik aja. Sorenya tuh
masih update terus, tiap hari tuh update terus foto gitu di rumah sakit gitu-gitu. Masih baik-baik karena meninggalnya juga ternyata memang sangat benar-benar cepat sekali malam itu tuh dikabarin. Jadi Carlo tuh memang ada kondisi yang kayaknya ada penyumbatan baru abis pasang ring itu. Nah malam itu harus ada tindakan yang langsung dilakukan untuk kateterisasi lagi. Dokter jaga kasih tahu Carlo lagi sama adik-adiknya. Dokter jaganya cuma bilang gitu, lagi ngobrol katanya. Dokternya bilang, Pak, ini harus ada tindakan gini. Jadi malam ini juga dokter akan melakukan tindakan kateterisasi gitu. Wah, stres nih. Duk, meninggal aja katanya begitu. Prosesnya begitu. Jadi adik-adiknya pun di rumah sakit, apa namanya? Bukan yang enggak yang sakit, enggak yang set begitu aja gitu. Lewat begitu aja. Dan ini kita baru dengar kisah yang seperti ini. Iya. Iya, itu begitu. Aduh, Ceritanya tapi dia tuh emang baik banget ya. Baik. Dan menutup dengan indah juga dan sahabat dengan udah soulmate gitu istilahnya satu Iya, grup iya, 37 tahun gitu mah. Iya, aku sih maksudnya nggak tahu ya waktu itu karena sih merasa jadi orang yang terpilih karena kata Mbak Ie cerita. Jadi Mas Carlo itu selama yang kalau ngelihat postingan-postingan kait nyanyi itu dia cuma ngomong kasihan Hedi katanya gitu. Kenapa? Karena kan nyanyinya kan kita cuma berdua ya, saya sama Mario. Oh dia jadi mikirin. karena kan semua tugasnya Carlo harus kita bukan dibeban, harus kita kerjain jadi berdua nih gitu. Ada backing vokal sih gitu, cuman kayaknya nggak tahu Mbak Ie Sebegitu bilang cinta dengan pekerjaannya juga. Iya, dia pengen sembuh supaya bisa nyanyi lagi. Kasihan Hedi katanya gitu. Tapi mendiang sekarang sudah tidak merasa sakit lagi. Iya, sudah. Tinggal meneruskan saja karya-karya bersama yang pernah ditoreh ya. Amin. Kang Hedi harus sehat terus Ya, seperti insya karya Allah, terus iya, ya. Sehat, Iya. sehat semuanya. Yaudah kalau gitu nanti kita akan hadirkan bintang tamu lainnya juga ya. Semangat untuk Kang Hedi Yunus. Sampai sesaat lagi tetap di FVP For Your Pagi. Pagi. Waktu ini